Allah, sakit apa ini? Seorang perempuan muda asal Norwegia yang dikenal sebagai Dayin Young Lady menjalani hampir 2 dekade hidup dalam rasa sakit tanpa mengetahui apa penyebab sebenarnya. Tubuhnya sering mengalami kelelahan ekstrim, nyeri berpindah-pindah, gangguan syaraf, kesulitan bernafas, hingga kejang hebat. Namun, selama bertahun-tahun, ia mengaku kesulitan mendapatkan jawaban pasti tentang penyakitnya di negaranya sendiri. Once again, Norway is trying. Norway is trying, katanya. Excuse the term, but butt fuck me without buying me dinner first. I'm in the hospital. I got emergency evacuated, and now my insurance is refusing to pay. They are refusing to pay because I was undergoing treatment. I left Norway because they refused me treatment. The words are non-existent. The stupidity, the violations. The contract is so clear. I had so many conversations with them before I left for Bali. I knew they wouldn't cover my experimental treatments to do stem cells. Of course, the insurance won't cover stem cells. I'm not an idiot. But this is and was an emergency. Emergency room. Emergency. I don't know if I'm the problem or what's happening, but I have 4 legal battles going on, all because of the fucking healthcare system in Norway. One of the richest countries in the world. Katanya Norway punya segala kehebatan gitu kan. We do not get help. Kondisinya yang terus memburuk membuatnya memutuskan mencari harapan di tempat lain. Setelah melakukan banyak riset, ia akhirnya memilih datang ke Bali, Indonesia, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sekaligus terapi stem cell bagi kondisi autoimun yang dicurigai menyerang tubuhnya. Ini ke Bali dia ya, mencoba cara pengobatan di Bali. Tim medisnya pasti. Tapi kalau kita tahu di Norway itu negara yang sangat-sangat memprihatinkan masyarakatnya, rakyatnya, terutamanya hal-hal kesehatan. Tapi kayaknya itu hanya di sosial media aja ya. Kenyataannya kayak nggak berlaku seperti mana yang dikongsikan oleh gadis Norway ini. Ini ambulan ya. Udah sampai ke rumah sakitnya. Pasti suatu perjalanan yang sangat jauh yang udah ditempuh oleh gadis Norwegia ini, karena dia membawa harapan untuk sembuh. Itu penguat semangatnya. Iya, banyak OPP ya. Mungkin masalahnya neuro nyeri. ntar aku lihat dulu deh. Ntar aku cek dulu obatnya. Kan panggil aja sama belum bisa. Ini ingat gelas. Oke. Fuck this one.
Så vi sitter og hulker. Hulker som hulker. Jangan nangis. Det er ikke noe annet enn å... Du er jo fuckings Ini atas biaya sendiri ya, Masya Allah. Jævla Ja. Sesampainya di Bali, dokter akhirnya menemukan penyebab utama dari kondisi yang selama ini ia alami. Ia didiagnosis menderita beberapa penyakit autoimun serius, termasuk Mixed Connective Tissue Disease, lupus, dan multiple sclerosis. Meski diagnosis itu terdengar berat, bagi dirinya justru menjadi titik balik, karena akhirnya ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Tahu pada apa yang tubuhnya. terjadi. For første gang i mitt liv så får jeg faktisk behandling. Og det har skjedd på 6 dager. På 17 år i Norge har jeg ikke kommet noe vei, og det har bare blitt verre og verre. Og jeg har tryglet på mine knær om hjelp. Og jeg har sittet på legekontorene og gråtet og sagt, vær så snill, vær så snill. Men hver Vær eneste så gang jeg har snill. grått foran en lege, så har jeg fått beskjed om at dette er et ytterligere bevis på at du ikke er psykisk frisk, for du sitter her og griner. 16 tahun dia nggak tahu apa-apa tentang dirinya. Sakit apa dia? Masya Allah. Selama menjalani perawatan di Bali, kondisinya perlahan mulai membaik. Ia mendapatkan pengobatan, terapi, pemantauan medis, hingga dukungan emosional yang membuatnya merasa lebih diperhatikan. Bahkan setelah sempat menjalani kondisi kritis dan dirawat intensif, ia mengaku penanganan yang diterimanya di Bali membantu menyelamatkan hidupnya. 9 days ago, I was admitted to the ICU here in Bali. And honestly, it was the scariest moment of my entire life. I never Warna imagined merah. I could do this ever again. I was this close to death. And I felt like I was about to die before, but this one was real. And seeing the doctors panic and being in a room full of people dying really, really tested me mentally. But they took such good care of me. They nurtured me. They comforted me. And in Norway, I've only been called mentally ill, unstable, hysterical. But here they actually saved my life. And if this exact situation that happened, this exact seizure that I had happened, if that had happened in Norway, I would have actually been dead now. Because they never took my seizures seriously. And I must have a guardian angel or something, because I arrived in Bali at the exact right moment because I got proper care. Not only did I get proper care, I got a new diagnosis. Mixed connective tissue disease. It has lupus in it, so it's basically the lupus has evolved, and it's a weird thing that I'm happy about getting a diagnosis like that, but I feel like everyone who's chronically ill will understand why that's something to celebrate. And I'm actually getting proper care. Like, look at me, I'm feeling so much better. I'm getting proper medication, I'm getting follow-ups. Semakin baik ya And, wajahnya. Uh, Udah ceria. I came to Bali to do stem cells. That's the reason why I came here in the first place. And now I'm actually eligible, and it feels like my dreams are actually gonna come true. And it might be because of the worst experience of my entire life, which really just shows that you have to have the bad days to get the good days. And I feel like the Ada good days hikmahnya are ya. coming finally. And I'm sharing my story, and I'm sharing everything here on TikTok, YouTube, Instagram, and
My boyfriend is a videographer, so we are making a documentary about everything. Because, boy, my story is a long one. But I just wanted to share that I'm actually getting treatment for the first time in 9 years. Actual treatment. I'm overwhelmed with emotion. And I hope me sharing everything and me being honest and just showing my journey will help to fight the system, because these invisible diseases are so overlooked, especially with women. And with me, I have a background as an esthetician, and I've been working in the beauty industry for many years, so I know how to manipulate. And I got into the beauty industry because I did not want to look sick. And that has been a huge problem in Norway, because I don't look sick. And I feel like anyone who's chronically ill can relate. But now, Bali. I love you, Bali. Namun, kisah you, ini Bali. bukan soal membandingkan negara mana yang lebih baik. Pada dasarnya, rumah sakit di berbagai negara memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan penanganan terbaik bagi pasien. Yang sering menjadi pembeda justru adalah sistem dan birokrasi kesehatan di setiap negara, mulai dari akses pemeriksaan, proses diagnosis, hingga penanganan lanjutan yang bisa memengaruhi pengalaman pasien. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata dalam dunia medis. Meski sistem kesehatan masih memiliki tantangan, kemampuan dokter dan tenaga medis Indonesia sesungguhnya tidak kalah dengan negara maju. Kadang yang membedakan hanyalah bagaimana sistem berjalan dan seberapa cepat seseorang bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Kini, setelah melewati perjalanan panjang penuh rasa sakit dan ketidakpastian, perempuan itu harus kembali ke Norwegia. Namun kali ini, ia pulang membawa sesuatu yang sempat hampir hilang dari hidupnya. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itu tadi yang dikongsikan oleh seorang gadis dari Norwegia yang mengalami sakit yang tidak diketahui apakah penyakitnya selama 17 tahun di Norwegia. Dan ternyata akhirnya dia itu kayaknya tidak diberi pengobatan selayaknya, pelayanan selayaknya. Terus insuransinya juga udah tidak ditanggung negara gitu lah lagi kan. Dan harus menanggung sendiri kos pengobatan, dan akhirnya dia merasakan bahwa Norway tidak bisa membantunya gitu kan. Dia merasakan sangat dia pergi dengan untuk mendapatkan rawatan di Bali, datangnya dengan penuh harapan, datangnya membawa harapan yang sangat besar untuk sembuh pastinya. Dan akhirnya di Bali diberikan perawatan, diberikan apa yang dinantikan selama 17 tahun, tidak diketahui penyakitnya, akhirnya dapat didiagnose dengan penyakit yang telah ditemukan oleh para dokter di Hospital Bali. Dan itu cukup membahagiakannya karena udah tahu apa penyakitnya. Selama ini nggak tahu kenapa sakitnya itu misterius banget gitu lah. Dibilang oleh dokter di sana bahwa dia itu punya mental illness ya, sakit mental. Tapi akhirnya diketemukan dengan harapan baru di Bali, didiagnosis, diberikan obat yang benar, diberikan perawatan stem cell dan sebagainya, dan akhirnya dia insya Allah kembali membaik dan merasakan bahwa di Bali dia diberikan harapan baru dan pengharapan yang membawakan satu masa depan yang lebih baik untuk dia. Dan bukan seperti mana untuk membandingkan antara negara, tapi sebenarnya Indonesia punya para dokter yang mungkin kualitasnya lebih baik, tapi harus diperbaiki dari sistemnya itu, bukan orangnya, sistemnya itu harus diperbaiki. Semoga seluruh rumah sakit di Indonesia itu lebih baik untuk kasus-kasus penanganan pasien yang mungkin harus dikurangin birokrasi,
jangan dipersulitkan pelayanan yang bagus untuk para pasien, khususnya daripada pesakit-pesakit lokal Indonesia sendiri, maupun daripada negara-negara lain yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan. Permudahkan segalanya, dan kita tahu Indonesia punya orang-orang atau dokter-dokter yang punya quality yang luar biasa. Kita mengharapkan agarnya semuanya sistemnya itu dapat diperbaiki, karena sistem yang bagus akan melahirkan orang-orang yang bagus juga, karena orang-orang ini sebenarnya bekerja mengikut sistemnya itu kan. Kita mengharapkan agar lebih banyak jiwa yang bisa diselamatkan, lebih banyak nyawa yang dapat disembuhkan gitu kan, dan kita mengharapkan agar ya ada kebaikannya di masa-masa akan datang. Kalau menurut teman-teman kayak gimana, titip komen di bawah supaya kita bisa tahu sebenarnya RS di Indonesia itu kayak gimana, lebih bagus atau enggak, pelayanannya apa. Bisa kita titipkan juga pengharapan agar sistem ini lebih bagus insya Allah di kedepannya. Titip komen di bawah supaya kita bisa tahu pengalaman dan juga rasa teman-teman asli channel ini. Ketemu lagi di lain video. Buat gadis tadi, kita mengharapkan agar dia kembali sembuh dan dapat memberikan pengharapan yang baru untuk kehidupannya agar lebih bahagia di kedepannya insya Allah. Assalamualaikum, jaga diri.